Baik, masih teman RKN kita di diskusi titik temu, masih membahas tentang menakar peluang Ganjar Mahfud. Saya Hardi Hermawan dan masih bersama dengan 3 orang narasumber, Reno Koconegoro, pengamat analis politik dari Sigma-Pi Indonesia, Arief Nurul Iman, pengamat analis politik dari Ipsos, dan Samuel Niti Saputra, aktivis politik, pemerhati kebijakan publik. Jadi tadi kita membahas betapa secara potensi oke banget ini. Ya. Baik Pak Ganjar dengan Pak Mahfud, reputasi mereka oke, track record mereka oke, dan kemudian juga sejauh ini popularitas mereka juga oke juga. Tapi apa tantangannya? Tantangannya begini, bagaimana seperti acara ini mencari titik temu yang pas untuk menyamber ke kelompok yang tadi. Lalu kelompok mana maksudnya? Kelompok yang belum memilih. Oh, swing voters. 15-20% itu kan belum menentukan sikap. Nah, menyampai ke sana, tapi yang paling efektif gimana supaya, karena waktunya pendek Mas, 75 hari kan kampanye ya. Itu. Nah, kalau ini ketemu influencernya, maka akan mudah menjangkau tadi 15-20% tadi. Oke. Gitu. Itu mah tantangan semua kandidat juga begitu. Enggak, kalau kandidat lain kan makanya ketika dihubungi produser, kenapa kok acaranya judulnya langsung menakar peluang Ganjar bersama Mahfud? Kok nggak ada yang lain? Ya kan paling terakhir mendeklarasikan mereka, Pak Prabowo kan belum. Daftarnya kan barusan sama. Oh iya, iya. Karena tadi yang satunya mungkin nggak bisa ditaker, Mas. Kan udah duluan dia. Nah, yang ini bisa ditaker. Oke. Kalau yang satunya kan main perasaan. Itu yang main perasaan. Dari awal, Pak, tadi pagi, Pak, jam 8, saya lihat TV itu. Semuanya pidato perasaan, Pak. Perasaan happy, perasaan guna-gulana, disolimi, gitu. Nggak ada gagasannya, Pak. Baper jadi ya? Saya nunggu gagasannya nggak ada, Pak. Oke. Nah, kalau berangkat dari kantor partai dengan perasaan, seakan-akan semua seakan-akan. Oke. Ya nanti gimana komunikasi dengan pemilihnya? Nggak bisa kita ukur, Pak. Nah, oke. Jadi tantangannya tadi itu, tantangannya adalah bagaimana meraih swing voters. Kalau Mas Ganjar dan Pak Mahfud, mulai kemarin diumumkan Pak Mahfud, sampai malam ketemu generasi milenial di Gedung Arsip Nasional, itu kan selalu bicara gagasan. Ya. Nah, kita bisa takar, gagasan ini bisa diimplementasikan apa enggak? Atau gagasan ngawang-ngawang misalnya. Nah, termasuk gagasan ini bisa nggak diterima oleh pasar pemilih swing voter terutama. Nah, kalau bisa berarti kelihatan. Nah, gimana cara nyambungin gagasannya? Simple. Nah, ternyata terbukti kan bahasa Mas Ganjar yang sangat simpel membungkus visi misi itu mudah sekali diserap. Oke. Ya. Kemudian kayak Pak Mahfud yang lugas langsung tutup poin, itu juga diterima. Generasinya milenial itu, Mas. Saya kan di rumah ada milenial 1, gitu. Generasi Z. Cucu ya? Bukan anak saya. Itu sampai tua banget. Nah, saya menghadapi generasi Z di rumah begitu. Karena mereka ini tajam. Udah tajam sinikal. Kalau Anda muter, wah, langsung mereka bilang, nggak jelas ini. Oke, dengan gaya itu saja. Gaya itu aja, itu sudah nyambung dengan baik capresnya maupun cawapresnya. Oke, anggap aja benar, anggap benar. Nah, tapi kan perlu, ya percaya. Tapi kan perlu kerja untuk ke situ. Oh iya dong. Iya kan? Oke, kita akan tanya dulu nih, Bung Arief, apa kerja-kerja yang diperlukan untuk bisa katakanlah meraih swing voters? Iya. Mas Ganjar ini menyampaikan beberapa gagasan terkait ketika maju dalam Pilpres, tetapi menjadi tantangan Mas Ganjar dan Pak Mahfud MD dan para tim suksesnya adalah agar gagasan ini tidak sekedar menjadi jargon politik. Karena itu kalau tidak sekedar jargon politik sebagai alat ungkit elektoral, gagasan itu harus diterjemahkan dalam bentuk program yang terukur dan bisa mengena ke publik secara luas. Ini saya kira salah satu tantangan besar bagi tim Pak Ganjar Mahfud MD, bagaimana menerjemahkan misalnya komitmen terhadap pemberantasan hukum, pemberantasan korupsi, itu juga harus dituangkan misalnya turunannya apa, langkah apa yang akan dilakukan, membentuk undang-undang apa, itu jelas saya kira. Tapi kan rumit itu cara begitu, kan rumit gitu bagaimana cara pemberantasan korupsi secara teknis dan lain sebagainya.
kan tidak mudah gitu menjelaskan itu dalam satu kalimat-kalimat sederhana. Saya kira tidak rumit karena mereka itu ahlinya semua, sehingga tinggal dibahasakan dengan bahasa sederhana. Saya kira itu yang penting ya, yang perlu dilakukan oleh Pak Ganjar dan Mahfud MD. Bukan rumit karena mereka ahlinya, rumit bagi kita yang dan bukan ini ahlinya. Mas, kan mereka ini nggak perlu rumit karena track recordnya ada. Pak Mahfud sebagai masih eksis sebagai Menko, Pak Mas Ganjar sebagai mantan gubernur. Udah dilakukan belum ketika dia jadi gubernur? Misalnya korupsi. Contoh, dia pernah mengatakan langkah pertama semua pejabat di daerah harus punya sosial media supaya bisa langsung terima masukan masyarakat, kritik, bahkan laporan tentang korupsi tadi. Nah, ada gubernur lain yang maju juga kan nggak terbukti menerapkan itu. Berarti gampang dikompar, Pak. Yang ini menerapkan dengan tepat, yang ada gubernur yang nggak menerapkan. Belain mulu nih. Belain terus? Bukan, ini realita ya, Pak. Oh gitu ya? Iya, masa saya cerita fiktif? Saya nggak bisa bohong tuh aja. Iya. Tapi kan cara kayak gitu gampang banget panggil konsultan media untuk cara mengemas bagaimana program itu disampaikan. Poinnya adalah bagaimana menjamin orang-orang yang jadi swing voters itu, mereka yang di sana itu menerima, menangkap dan itu mengikuti itu. Generasi sampean gampang dimanipulasi sama konsultan media. Generasi dia, Y dan Z itu nggak bisa, Mas. Saya butuh bukti. Butuh bukti. Satu hal tadi apa yang disampaikan Bang Sumer saya kira benar. Soal rekam jejak. Jadi pencitraan bagi saya ada dua. Pencitraan berbasis kinerja, artinya hanya mengkapitalisasi apa yang telah dikerjakan. Sebetulnya bukan pencitraan, hanya mewartakan apa yang telah dilakukan oleh kandidat. Pak Mahfud apa? Jelas pendekar hukum. Masyarakat Indonesia semua tahu terobosan-terobosan apa yang dilakukan. Itu yang kemudian harus diterjemahkan dan bisa diterima oleh publik secara mudah. Nah, kedua, pencitraan memang tidak ada diada-adakan. Ini yang repot kalau pencitraan yang tidak ada diada-adakan. Tetapi saya kira pencitraan sebenarnya itu tadi. Iya. Saya kira Pak Mahfud punya modal rekam jejak yang bisa menjadi basis untuk marketing politik berbasis kinerja. Kalau anaknya mau baca atau ya mau menyaksikan tayangan-tayangan yang bersifat seperti saya itu. Saya ini jadi pembela generasi milenial. Jadi kan anak saya dihina, jangan gitu, Mas. Anak saya itu baca juga, cuma bacanya beda dengan sampean. Kalau sampean kan beli buku, fotokopi, melanggar hak cipta, ya kan? Kalau anak saya itu lihat audio visual di YouTube itu nonton banyak. Itu namanya bukan baca. Itu membaca. Oh, membaca juga itu ya. Dengan pola generasi sekarang yang updated. Tapi anaknya itu oknum aja kali. Oknum. Enggak, oknum di generasinya. Kebanyakan begitu. Kebanyakan seperti itu. Benar kan? Dia yang paling dekat. Dia yang paling dekat. Kalau saya malah setuju sama Bang Sumel tadi. Jadi anak muda ini sekarang maunya yang konkret loh. Nggak mau lagi yang ngawang-ngawang gitu loh. Jadi contoh ya. Ya contoh, misal kita ingin memajukan, membangun ekosistem kesehatan yang tangguh. Nggak mau lagi tuh ditawari dengan kami akan membangun sistem kesehatan yang kuat dari pusat hingga daerah. Anak muda tanya, apa programnya? Konkretnya gimana? Strateginya bagaimana? Dan saya lihat dengan penampilan Pak Ganjar di beberapa episode ya, ada di Jakarta Theater, di Visip UI yang lawan satunya nggak berani datang, kemudian di Mata Najwa yang satunya juga ada polemik cermin itu. Saya lihat konkret program-programnya. Misal, gimana cara membangun kesehatan yang tangguh? Oh, satu desa, satu puskesmas atau puskesmas pembantu, dan satu dokter atau nakes. Jadi konkret. Di mana ketimpangan kesehatan itu dialami? Paling banyak di desa. Gimana cara menyelesaikannya? Provide nakesnya di sana. Nakesnya yang ada di mana? Yang ada di puskesmas atau pustu. Jadi keamanan tangguh itu kan ngawang. Ya. Tapi konkretnya apa? Kemudian yang kedua, Bang, gimana cara mengentaskan kemiskinan? Nggak bisa lagi, kami akan menghapus kemiskinan. Kami akan membuang jauh-jauh kemiskinan. Musuh kami kemiskinan. Bayi baru lahir kalau ditanya juga benci kemiskinan. Gitu. Semua orang tahu. Tapi gimana caranya? Pak Ganjar saya rasa konkret. Di Jawa Tengah dia sudah buat SMK khusus, mohon maaf, untuk keluarga miskin. Itu dibiayai, boardingnya dibiayai. Artinya ya makan, minum, menginap, uang buku, seragam dan seterusnya. Kemiskinan mengkonekkan dengan dunia usaha. Betul sekali. Jadi bayangin ada toko yang gubernur juga, mantan gubernur, katanya
profesor, bekas rektor, tenaga pendidikan dianggap tokoh pendidikan. Di Jakarta, jumlah kursi SMA negeri dan SMP negeri jomplang 50%. Iya, Pak. Jadi nggak nyambung ya? Nggak nyambung kalau itu. Karena gini Bang maksudnya. Apa? Kandidat sekarang ini kan punya jabatan semua di masa lalu. Siapa yang nggak punya jabatan? Ya, dan itu top level semua. Pak Prabowo nggak punya jabatan baru 5 tahun ini. 20 tahun dia tidak punya jabatan, tidak berkuasa, akhirnya pernah jadi berkurang ya kan? Juga. Nah, itu kan cara pandang lama. Cara pandang baby boomer. Oh gitu. Kalau nggak berkuasa nggak berduit. Nah, itu baby boomer itu nggak nyambung dengan Gen Z ini. Kalau nggak berkuasa, nggak berduit katanya. Berkuasa. Berkuasa nggak? Saya kan bukan baby boomer, Mas. Kreatif, inovatif. Tanpa kuasa kita menghasilkan uang. Kita bukan baby boomer, kita baby face. Kita temennya Gen Z. Ya. Jadi programnya real, bisa diukur, bisa dirasakan. Yang kalau tidak bisa dilaksanakan, nagihnya juga gampang ya. Saya kasih contoh lagi, satu lagi. Apa tuh? Itu kan tadi pendidikan kesehatan. Sekarang saya rakyat biasa, punya tanah kan, punya rumah katakan. Ya. Tahu nggak Mas? Saya ini punya pengalaman. 2012 saya beli rumah murah sekali. Ya. Kemudian karena Pak Jokowi jadi gubernur DKI. Masalah pintu tol di Joglo itu, Pesanggerahan dulu kan zamannya Pak SBY kan masih mangkrak itu. Belum jadi apa-apa ya. Dia turun ke bawah langsung ke masyarakat, selesaikan masalahnya. Nyambung lah jalan tol itu. Pertanahan selesai. Buka, rumah saya naik 2 kali lipat Pak harganya. 200% untung saya, karena pemimpin yang baik. Karena kebijakan. Digantilah Pak Jokowi sama Ahok. Basuki Cahayapurnama. Jalan dipelebar. 10 meter jadi 30 meter. Naik lagi 2 kali lipat. Jadi Pak. tambah kaya sekarang. Tambah kaya karena dapat pemimpin yang baik. Begitu gubernur pengganti Ahok, nggak naik harga rumah saya, Mas. Kok baru tahu saya kalau tambah kaya? Kalau udah kayak gini baru ngaku dia tambah kaya. Kemarin-kemarin. Jangan kemudian dikatakan saya sentimen dengan gubernur pengganti Ahok, itu bukan. Karena saya tidak merasakan dampaknya. Sedangkan saya merasakan dampak Pak Jokowi jadi gubernur, merasakan dampak Pak Ahok jadi gubernur. Gubernur berikutnya saya nggak rasakan. Masuk akal. Makanya saya nggak suka kalau jadi presiden. 5 tahun ke depan saya nggak merasa apa-apa nih. Iya. Nggak berkuasa aja miskin jadi. Emang iya biasanya gitu. Kalau pemimpinnya yang salah, kita jadi miskin. Oke. Ya. Aset nggak bertambah itu artinya kekayaan berkurang. Karena pemimpin salah. Ada inflasi sebenarnya di luar. Jadi harusnya salah. Makanya cari pemimpin yang benar supaya kita makin sejahtera. Itu penting sekali. Ini benar. Konkret Pak, konkret. Bukan lagi di awang-awang. Buka jalan tol, melebar jalan itu menambah kekayaan masyarakat. Tapi kira-kira ini dukungan kepada mereka ini dari suprastruktur politik ini cukup memadai nggak ya untuk Pak Mahfud dan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini? Ya udah nanti dulu. Suprastruktur berarti elit politik. Elit politik maksud saya. Tapi nantilah kita akan bahasnya di segmen berikut. Kami akan segera kembali.